Hai, namaku Kalista. Apa kabar teman-teman? Baik-baik semua kan? Kalau kabarku, aku bosen. Aku bosen. Bosen kemana-mana harus pakai masker. Bosen kemana-mana harus cuci tangan. Bosen bolak-balik mandi biar bersih. Bosen kemana-mana bawa hand sanitizer. Bosen sekolah online. Bosen ibadah online. Bosen diceramain mama soal jaga diri dari corona. Buktinya, banyak orang-orang gak pakai masker. Banyak yang masih berkerumun di luar. Aku kangen sama kalian semua. Kangen ketemu beneran, bukan ketemu online. Kalau kalian, Shalom teman-teman semua. Apa kabar? Pasti semuanya sehat-sehat kan? Puji Tuhan. Wah, udah lama banget nih Ril gak ketemu. Apa kabar? Kabarku baik. Kalau kamu, Cak? Aku puji Tuhan baik sih. Terus hari ini tuh aku senang banget Ril. Tau gak kenapa? Kenapa tuh, Cak? Karena kita bakalan ngajak teman-teman di rumah buat beribadah Paskah bersama. Betul banget, Cak. Hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau gitu, yuk kita mulai ibadahnya. Teman-teman, kita akan memulai ibadah Paskah kita hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita siap beribadah dan memuji nama Tuhan. Saya mengundang teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Dimanapun kita berdiri, kemanapun kita pergi, Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita beribadah pada hari ini untuk memperingati kuasa dan anugerah Tuhan yang begitu besar. Yesus telah mati menebus dosa kita dan bangkit dari maut. Teman-teman, mari kita terima kuasa Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita bersuka cita bersama, bersorak-sorai untuk kebangkitan Tuhan, juga menyatakan kemenangan Allah, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
Teman-teman, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami di ibadah virtual Paskah kami. Tuhan, kiranya Kau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah teman-teman, puji Tuhan ya, kita tuh udah ngelewatin 1 tahun 2020. Gak kerasa berbulan-bulan di rumah, udah 2021 aja. Suka dan duka udah kita lewatin di sepanjang tahun 2020. Tahun 2021 ini, yuk kita buka lembaran baru untuk kita isi bersama-sama dengan Tuhan. Jadi gak cuman buku sekolah aja yang baru, Ca. Benar Riel, seperti tema ibadah Paskah kita tahun ini, yaitu a new chapter. Kita move on ke lembaran yang baru, menyiapkan mental dan fisik kita untuk menghadapi sepanjang tahun 2021 ini. Jangan lupa juga kita harus fokus dengan hal-hal baik yang gak lupa juga mengandalkan Tuhan di setiap hal yang kita lakukan. Nah, sebelum kita mengangkat pujian, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Korem dan Ketua Panitia Paskah Korem 2021. Shalom teman-teman remaja dan pra-remaja, selamat Paskah buat kita semua. Nah teman-teman, ibadah Paskah kita masih secara virtual nih dari rumah masing-masing. Tapi semoga itu gak mengurangi sedikit pun sukacita Paskah kita dalam rangka kebangkitan Tuhan Yesus. Semoga kita dapat membuka lembaran yang baru, chapter yang baru bersama Tuhan dan orang-orang yang kita kasihi. Selamat Paskah buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Korem, apa kabar? Aku harap teman-teman semua baik-baik aja ya. Wah, ternyata Paskah kita tahun ini masih harus diadakan online nih teman-teman. Gak apa-apa, walaupun masih harus online, aku harap teman-teman tetap semangat ya. Kami dari Panitia berharap setelah teman-teman menonton video ibadah ini, teman-teman semakin semangat dalam menjalani hidup yang baru di tahun yang baru ini. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, setelah ibadah nanti jangan kemana-mana dulu, karena kita bakal ngobrol-ngobrol santai bersama orang tua di Zoom. Link Zoom akan dikirimkan via WA Grup Korem. Selamat menyaksikan teman-teman, see you di Zoom nanti, bye! Yang kita puji dan sembah adalah Yesus Tuhan kita yang telah bangkit untuk kita. Mari kita menyanyikan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Teman-teman, Yesus tidak hanya bangkit untuk umat manusia, tapi Dia bangkit untuk hidup selamanya. Alive, alive, my Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive,
My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Teman-teman, dalam hidup ini seringkali kita abai akan kehendak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita tak jarang melukai hati sesama, terlebih lagi hati Tuhan. Dengan darahnya yang kudus dan pengorbanannya di kayu salib, kita diselamatkan dari belenggu dosa yang telah menjerat kita. Maka, marilah kita merendahkan hati dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mengapa Tuhan begitu sayang kepada kita? Ya, karena kasih-Nya yang begitu besar terhadap kita semua. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang sebagai manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunilah segala dosa kami agar kami layak menjadi anak-Mu, dan bantu kami Bapa, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan. Sebagai manusia, kita harus siap menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Terutama di waktu seperti ini, di saat segala hal terasa tidak pasti dan jauh. Oleh karena itu, mari kita naikkan pujian bagi Yesus kuserahkan. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku
Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Yesi. Saya pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Kayu Putih Jakarta. Senang bisa menyapa teman-teman semua walaupun saat ini kita beribadah secara online. Dan sebelum kita akan membaca kitab suci yang akan dibacakan secara kreatif oleh rekan-rekan remaja dari GKI Bunda Sudi Batam, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap penyertaan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong agar kami semua juga dapat mengerti firman yang Engkau taburkan. Dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga kami juga dapat menjadi pelaku firman yang terus menyatakan cinta Allah. Kami bersyukur Tuhan atas semua rahmat dan anugerah-Mu yang telah terlebih dahulu Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 yang berbunyi demikian. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjunguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Halo semuanya, kita semua pasti pernah dengar istilah gagal move on, betul kan? Apaan sih gagal move on? Nah, saya mau menjelaskan istilah itu dengan contoh-contoh ya. Contoh pertama, di bulan Desember yang lalu kalian pasti ingat banget sebuah berita internasional bahwa mantan Presiden Amerika Serikat itu nggak mau mengakui kemenangan pesaingnya yang menang dalam pemilu
gitu ya. Jadi dia tetap mengklaim dirinya sebagai presiden US, padahal ya udah kalah kan jelas gitu ya. Nah, itu contoh gagal move on. Gagal move on dari kekalahan. Oke. Yang kedua contoh gagal move on nih, misalnya pada saat kita mau masuk ke perguruan tinggi yang kita cita-citakan. Kita udah belajar setengah mati, tapi entah kenapa meskipun udah berdoa, tetap aja kita nggak diterima di situ. Dan kita terus merasa kayak hidup kita tuh nggak punya arti kalau nggak masuk di perguruan tinggi itu gitu ya. Ya itu contoh gagal move on dalam hal studi. Contoh yang ketiga misalnya pada masa corona ini. Kita kan sekarang hidup di tahun 2021. Tapi orang-orang yang gagal move on nih masih berpikir bahwa mereka hidup di tahun 2017 atau 2016. Karena itu mereka tetap pergi ke kafe, nongkrong-nongkrong, tapi nggak pakai masker gitu ya. Nah, ini adalah contoh orang yang gagal move on atau lupa tanggalan kali ya. Contoh yang selanjutnya adalah juga soal cinta. Nah, ini pasti hits banget nih. Mungkin di antara kita ada yang ngerasa ditinggal pacar gitu ya. Atau juga ngerasa tiba-tiba TTM-nya hilang. Gimana tuh rasanya ya? Kayak sakit gimana gitu ya. Dan kita kayak gagal move on. Kita kayak tiap hari masih terus stalking gitu tentang Instagramnya kita lihat, terus juga TikToknya kita lihat, kita perhatiin. Tapi pertanyaan saya, mungkin balik lagi nggak? Ada sih kemungkinan, tapi kecil. Jadi sebenarnya nggak ada guna kan ya. Ya itu akhirnya kesimpulannya gagal move on adalah suatu sikap kegagalan untuk berdamai dengan kenyataan pada saat ini, atau ketika realita ini nggak sesuai dengan ekspektasi kita, kita terus tinggal dalam kesedihan kita ataupun ya mungkin kita nggak mau mengakui kegagalan kita dan lain sebagainya. Itu istilah gagal move on, oke? Nah, ngomong-ngomong soal gagal move on, di dalam kitab suci kita juga kita melihat nih tentang Maria Magdalena yang belum bisa move on, setelah Tuhan Yesus disalib dan mati. Nah, kalau kita lihat nih, ini menarik banget teman-teman. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama, dikatakan penulis Injil Yohanes mengatakan bahwa ketika Maria Magdalena itu datang ke kuburan ya gitu ya, ketika pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat batu telah diambil dari kubur gitu. Nah, perhatikan kata gelap di sini. Ini menunjukkan tentang orang-orang yang gagal move on tuh sering banget nyangkut-nyangkutin sama kegelapan, ya nggak sih? Hidup gue gelap, galau, kayak kelabu gitu ya. Coba mana ada orang jatuh cinta bilangnya kayak gini, cinta karena cinta ini aku merasa hidupku kelabu. Nggak mungkin dong. Ada juga orang yang lagi sedih bilang bahwa hidup gue merasa gelap, kelabu dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini penulis Injil Yohanes mau menunjukkan bahwa hidup Maria tuh lagi sekelam itu loh gitu ya. Bener-bener dark banget. Tapi yang menarik adalah sebenarnya penulis Injil Yohanes juga mengajak kita dan Maria juga untuk move on. Kenapa? Karena kalau kita baca di sini di Yohanes 20 ayat 1 dikatakan bahwa Maria melihat batu telah diambil dari kubur. Maksudnya batu penutup kubur ya, telah diambil dari kubur. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya dalam bahasa Inggris, misalnya dalam Alkitab kita di New International Version ditulis kayak gini, the stone remove, artinya batunya itu di remove gitu ya. Dan ini menarik, perhatikan kata remove, dan move, artinya digeser kembali gitu ya. Awalnya mungkin di sini ditutup kemudian digeser kembali gitu.
Artinya apa? Sebenarnya penulis Injil Yohanes juga mau mengajak kita semua buat move on, teman-teman. Move on dong. Batu aja udah geser, masa kamu enggak? Oke? Ibaratnya dia mau bilang gitu. Ayo dong Maria, bangkit dari kesedihan kamu. Nih batu aja udah ngegeser, masa kamu masih galau gitu ya? Atau misalnya kalau lagi yang pada galau putus cinta atau apa-apa, aduh kalian kok galau terus nih, batu aja udah geser, masa kamu enggak? Tapi mungkin kamu bisa bilang gini, move on itu nggak semudah itu, Ferguson, berat. Ada orang yang malahan sebenarnya ya ngaku-ngakunya udah move on, tapi sebenarnya dia belum move on, benar nggak? Sebagai contoh nih, misalnya ketika kita gagal ikut PTN gitu ya, terus kemudian kita dengar orang lain atau adik kita atau saudara kita tahun depannya diterima di perguruan tinggi itu, terus kemudian kita bilang gini, ya gimana ya, mungkin dia nyogok kali, padahal dia nggak nyogok gitu ya. Kita nggak bisa terima dengan kegagalan itu gitu. Atau misalnya pada saat teman yang kamu cintai atau kamu suka tuh jadian sama orang lain, mungkin kita kasih 1000 alasan ya. Nah itu contoh sebenarnya kita ngomong bahwa kita bilang, gue udah baik-baik aja sih, aku udah baik-baik aja, tapi hati kita tuh belum baik-baik aja gitu ya. Nah kalau gitu pertanyaannya adalah, gimana sih ngecek kita udah move on atau belum? Nah, belajar dari Maria, kita melihat di sini ada beberapa ciri dalam diri Maria Magdalena ya. Kalau dia ketika kita melihat dia itu belum move on, maka kita melihat beberapa ciri. Dia ini fokus pada kesedihannya, sehingga kita melihat berkali-kali bahwa dia itu menangis kan. Mungkin kita bisa bilang ya nggak semua orang Kak di dalam konteks Indonesia itu bisa nangis gitu ya. Ada orang yang nggak terbiasa nangis berkali-kali karena mungkin dari kecil udah dibilang jangan nangis gitu ya. Tapi nggak apa-apa kok, nangis aja sebenarnya oke. Nah, tetapi kemudian ini nggak cuma soal nangis nih, nggak cuma soal fokus pada kesedihan, tetapi contoh lainnya adalah, ciri lainnya adalah ketika kita belum bisa move on, yaitu kita pikirannya dipenuhi dengan asumsi-asumsi. Buktinya apa? Kalau teman-teman lihat di sini Maria Magdalena ya, kita lihat bahwa dia berkali-kali berasumsi bahwa ternyata Tuhan Yesus itu jasadnya itu adalah diambil dari kubur oleh orang lain. Coba buktinya apa? Coba kita lihat ayat-ayat di sini, maka kita lihat misalnya ya di ayat 20 ayat 2 dia katakan ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia telah diletakkan. Sekali ya. Terus yang kedua nih, asumsi lainnya adalah ketika kita lihat di Yohanes 20 ayat 13 ketika dua orang malaikat berpakaian putih bertanya, kenapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka adalah, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. 2 kali nih ya gitu ya, dia katakan seperti itu gitu ya. Ya gak cuman itu ya gitu ya. Di ayat yang ke-15 ketika Tuhan Yesus bertanya kepadanya, Ibu kenapa engkau menangis, siapa yang kau cari? Maka kemudian Maria itu menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman, padahal itu Tuhan Yesus gitu ya. Saking asumsinya gede banget loh teman-teman, dan dia berkata kayak gini katanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia dan supaya aku bisa mengambilnya. Nah ini orang yang benar-benar udah dipengaruhi oleh asumsi, luar biasa kan gitu ya. Jadi ini ciri-ciri orang yang gagal move on. Mungkin kamu gak nangis seperti Maria gitu ya, nangis bombay gitu, enggak. Tapi kalau pikiran kita masih banyak asumsinya, artinya apa? Artinya kita belum bisa move on. Oke, coba kita cek diri kita sendiri.
Dan sebenarnya teman-teman kalau gitu mungkin pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih Kak biar bisa move on, terus kita bisa mulai chapter baru di hidup kita. Oke, caranya buat tutup buku dan mulai chapter baru di hidup kita tentu kita juga mau belajar dari teks ini. Nah, apa yang menarik dalam teks ini? Tadi kan kita udah bilang bahwa mau move on itu nggak semudah itu Ferguson gitu ya. Tetapi kalau kita melihat cara Maria Magdalena move on di sini, maka kita pun akan belajar untuk move on. Pertama teman-teman, sebenarnya Maria Magdalena ini bisa move on karena campur tangan Tuhan. Jujur aja kadang-kadang kalau tanpa campur tangan Tuhan move on itu berat banget. Setuju? Yang setuju angkat tangan boleh gitu ya. Kenapa? Karena kita butuh Tuhan. Kita nggak sekuat itu teman-teman. Dan di sini caranya adalah dengan peka terhadap sapaan Tuhan. Karena Tuhan itu pasti banget bicara sama kita ketika kita ada di titik terendah. Nah, persoalannya mungkin kita kayak Maria. Kita terlalu sedih, kita terlalu pikiran kita terlalu gelap gitu ya, kita terselubung oleh masalah-masalah kita sehingga kita benar-benar nggak sadar ketika Tuhan tuh udah menyapa kita gitu ya. Bahkan ketika Tuhan nyapa kita aja dianggap orang asing, dianggap tukang kebun gitu ya. Nah, sering kan kayak gitu. Nah, karena itu sebenarnya yang diperlukan adalah kepekaan. Tuhan itu nggak akan menyerah untuk membuat kita sadar bahwa Dia mencintai kita, bahwa Dia hadir, Dia bangkit, Dia hidup buat kita. Tuhan itu nggak akan pernah menyerah. Dia bicara berulang-ulang kali sama kita agar kita move on. Nah, bahkan nggak cuman itu, Tuhan itu menyebut nama kita satu persatu. Ketika dia nggak sadar juga, Maria nggak sadar juga, maka Tuhan Yesus memanggil dengan namanya, Maria. Maka barulah di situ selubung yang ada di pikiran Maria seperti terbuka. Dan kemudian Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya guru. Teman-teman, Tuhan memanggil dan menyapa kita satu persatu. Karena itu mari kita berpaling melihat dari kesedihan kita dan melihat wajahnya. Karena saya percaya Tuhan ingin kita move on dan Dia nggak mau kita tenggelam dalam kesedihan kita. Bahkan setelah kita melihat wajahnya, kita berpaling dari kesedihan kita dan mengarahkan wajah kita kepadanya, maka Dia bisa mengutus kita untuk menyatakan kabar kebangkitannya. Maria Magdalena di sini pergi dan berkata kepada murid-murid yang lain, "Aku telah melihat Tuhan." Teman-teman, saya percaya kita semua mau melihat Tuhan. Saya percaya kita semua mau membuka lembaran baru di hidup kita. Dengan apapun kondisi yang kita alami saat ini. Tapi ada penyertaan Tuhan yang membuat kita bisa semangat. Karena itu teman-teman, mari kita buka hidup kita. Dan satu lagi yang menarik adalah jangan ragu untuk membaca kitab suci. Jangan ragu atau jangan malas untuk mendengarkan firman Tuhan, sapaan-sapaan Tuhan. Karena mungkin di situ Tuhan bicara pada kita berulang-ulang kali. Selamat merenungkan cinta kasih Tuhan. Selamat memulai chapter baru di hidup kita. Yuk kita rame-rame sama-sama, walaupun ibadah kita online, tapi kita bersekutu, kita ngabsen di sini, kita sama-sama kumpul. Tapi nggak cuma sekedar ngabsen, tapi hati kita juga terarah kepadanya. Selamat Paskah dan Tuhan memberkati kita. Kita move on. Ternyata aku harus move on. Harus pakai masker, harus cuci tangan. Harus bawa hand sanitizer, harus bolak-balik mandi. Harus sekolah online, harus jaga diri dan kesehatan.
Dan harus ibadah online. Sebagai tanda, aku sayang kalian. Juga sayang dengan Yesusku. Tetap semangat teman-teman. Let's start new chapter. Baik adik-adik, saatnya kita masuk ke doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa memperhatikan kami, Allah yang sungguh-sungguh memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami diperkenankan untuk menjalani program Korem, di mana Tuhan Yesus Engkau lawat kami, adik-adik dan kami sendiri yang sebagai kakak pembina untuk kami boleh semakin melayani Tuhan. Dan biarlah program Korem ini juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, kami dipakai di GKI dan menjadi berkat bagi siapapun. Kami berdoa untuk kesehatan kami, keluarga, dan semua Tuhan Engkau tolong Tuhan Yesus peliharakan kami, seperti Engkau menjaga biji matamu, demikian Tuhan memelihara kami, dijauhkan dari sakit penyakit dan hal-hal yang tidak diizinkan Tuhan, tidak akan terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pendidikan semua adik-adik ada di sini, kami mau pertaruhkan mereka juga, di dalam pendidikan mereka Tuhan Engkau membentuk mereka menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menjadi orang yang berhasil, dan Tuhan menjamin masa depan mereka. Kami mohon ampunan segala dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan kita sesuai dengan firman Tuhan pada Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan." Teman-teman bisa mengingatkan orang tua kita untuk mengirimkan persembahan kita ke gereja ya. Mari kita mengangkat pujian Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, inilah setiap persembahan yang kami berikan untuk-Mu. Kami sadari Tuhan, ini tidak sebanding dengan kasih-Mu. Namun Tuhan, terimalah persembahan kami agar menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung ibadah Paskah kita. Semoga kita bisa mengisi bab yang baru ini dengan halaman-halaman yang lebih berwarna lagi. Bener banget tuh, selain itu kita gak boleh lupa untuk melibatkan Tuhan di setiap langkah kita. Nah teman-teman, sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu KJ 188, Kristus Bangkit Soraklah, yang akan dipandu oleh teman-teman remaja kita. Haleluya.
kita diundang, kita dipanggil oleh Allah untuk ikut berpartisipasi dalam karyanya, untuk menyatakan Kristus yang bangkit, yang hidup, yang menyatakan cintanya, dan menolong kita untuk move on dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Karena itu, marilah kita bersama-sama mohon iringan berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan juga dengan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Setelah ibadah, teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, karena kita bakalan ada ngobrol-ngobrol santai di Zoom. Linknya bakalan di-share di grup chat WhatsApp Korem. Selamat Paskah semuanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita siap beribadah dan memuji nama Tuhan. Jadi nggak cuma buku sekolah aja yang baca. Benar sih Reo, seperti tema Natal kita. Jadi nggak cuma buku baru. Ini tinggal ini teman-teman ini record, tekan lagi pause. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar.